Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang paling pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan melaksanakan tugas-tugas Allah. Dan tidak lupa pula kita salat wassalam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita bagaimana sebagai umatnya kita harus tetap mengikuti sunnah-sunnah beliau. Di sini saya akan berceramah tentang yaitu persiapan menyambut Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kitabu alaikum sholiyama kama kutiba alaikal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 193. Wahai orang-orang yang beriman, di sini Allah memanggil orang yang beriman. Maka siapa yang merasa dirinya beriman, hendaknya dia terpanggil dengan panggilan ini. Tentu orang yang tidak beriman, dia tidak merasa terpanggil. Yang merasa terpanggil hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, biasanya kalau Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, biasanya setelahnya perintah atau larangan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa puasa sudah disyariatkan pada umat-umat sebelum kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan kepada Rasulullah wasallam untuk puasa. Dan di awal-awal Allah mewajibkan berpuasa setiap bulan 3 hari, dan Allah mewajibkan puasa di bulan Zulhijjah tanggal 10, namanya puasa Muharram. Lalu kemudian setelah Allah turunkan tentang ayat-ayat puasa Ramadan, maka kewajiban tersebut dihapus agar kalian bertakwa. Ini sudah dibahas pada kajian ceramah tentang puasa. Ini adalah bertahan takrib Ramadan. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa katanya Allah berbuat tanpa hikmah. Jadi, menurut orang-orang Mu'tazilah dan sebagian Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah berbuat tanpa hikmah, maka ini jelas tertolak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah. Apa tujuan daripada diwajibkan saum Ramadan? Berarti hikmah atau tujuan daripada saum adalah agar kamu bertakwa. Maka ini juga menunjukkan bahwa tanda diterimanya saum seseorang adalah menghasilkan takwa. Bila ada yang bertanya, Ustadz, kalau kita keluar bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan kalau dilakukan kecelakaan, sebagaimana setelah dibahas tadi malam, Ramadan mendapat ampunan dari Allah. Tandanya bahwa ia setelah Ramadan semakin bertakwa, karena tujuan daripada saum adalah untuk menghasilkan takwa. Berarti di saat saum Ramadan itu tidak menghasilkan takwa, saum kita belum diterima. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat 144, ma'udat, hari-hari yang terhitung. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ramadan adalah hari-hari yang terhitung? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengesankan bahwa yang diwajibkan pada kaumnya hanya sedikit, beberapa hari saja. Ini memberikan motivasi, sebab kalau orang belum apa-apa di mindsetnya sudah menganggap lama, biasanya sudah terjadi kurang sabar dan menganggap ini beban. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari-hari yang terhitung, seakan kita akan tidak berat dalam melaksanakan puasa Ramadan. Jangan kita memikirkan panjangnya hari, tapi kita anggap ini Masya Allah hanya 30 hari saja, tidak sampai 300 hari. Seorang terkadang karena sibuk kerja, tidak terasa sudah Jumat lagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada kesibukan. Saat kita banyak kesibukan, sehingga kita tidak memikirkan hari. Kalau kita menghitung-hitung hari, ini akan menimbulkan futur. Maka siapa di antara kalian sakit atau safar, lalu dia tidak mampu berpuasa, maka hendaklah diganti pada hari-hari yang lain. Ini menentukan bahwa orang sakit tidak wajib puasa. Lalu apa batasan sakit? Sakit yang dimaksud yaitu membuat puasa kita berat. Adapun kalau tidak pengaruh sama sekali puasa kita, maka tetap kita berpuasa. Begitupun juga ketika kita safar, kita tidak wajib untuk puasa. Ketika seorang umroh di bulan Ramadan kemudian bertanya bertepatan dengan musim panas, lalu dia berpikir untuk tidak puasa, maka ini tidak mengapa. Namun terjadi ikhtilaf para ulama mana yang lebih utama bagi orang yang safar, apakah saum atau tidak. Yang rajih adalah melihat pada keadaan. Kalau keadaan dia kuat seperti ini, lebih utama puasa. Tapi kalau ternyata puasa justru melahirkan dia melelahkan, maka yang lebih utama adalah tidak puasa. Lalu Allah mengatakan, wa'alad lazina yataquna fayada. Dan atas orang-orang yang membuat puasa tapi tidak berpuasa, maka cukup bayar fidyah. Tahuilah saudaraku, kewajiban puasa Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase, yaitu sebatas diberikan pilihan antara berpuasa atau tidak. Bagi mereka yang tidak puasa wajib membayar fidyah. Mereka wajib puasa 24 jam. Saat masuk maghrib, siapa yang tertidur tidak akan berbuka sampai maghrib berikutnya. Berpuasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kata Ibnu Abbas bahwa ayat ini mesti berlaku, yaitu untuk orang-orang yang tua renta yang tidak mampu puasa, maka dia wajib membayar fidyah.
wanita hamil dan menyusui, maka dia wajib membayar fidyah. Ini pendapat Ibnu Abbas. Demikianlah pula ini didukung oleh Fatmah Ibnu Umar bahwa wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah kalau dia tidak bisa puasa. Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui wajib atas dua hal, yaitu saum dan fidyah. Ada lagi yang mengatakan tidak, wanita hamil dan menyusui wajib qada saja kalau tidak puasa. Di mana Ibnu Abbas mengatakan cukup fidyah saja. Ini yang dijanjikan oleh Syekh Albani dan wajib para ulama. Bahkan Ibnu Qudamah mengatakan bahwa dia tidak menemukan adanya penyelesaian dari sahabat lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang menyambut puasa Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.